Aquatech dalam konteks persaingan ketat dan investor driven karena valuasi ditentukan oleh data performa. Manajemen memilih mengoptimalkan angka, bukan melalui perbaikan bisnis, tetapi manipulasi sistem informasi. Mereka menambah jumlah pengguna aktif secara tidak sah dan mengubah algoritma untuk meningkatkan output KPI. Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan pertumbuhan dapat mengarahkan perusahaan pada strategi jangka pendek yang beresiko tinggi secara etika. Yang menarik adalah pelanggaran etika terjadi bukan pada laporan keuangan, melainkan pada sistem operasional. Namun dampaknya sama besar karena investor tetap mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Integrasi sistem informasi dirusak dari atas ke bawah. CEO dan CFO memegang responsibility karena perintah manipulasi berasal dari mereka. Tim data dan IT akuntabel secara operasional karena menjalankan perubahan sistem. Jika investor dirugikan, maka liability hukum melekat pada manajemen puncak, bukan pelaksana teknis. Inilah gambaran lengkap dari responsibility, accountability, dan liability. Dalam aspek information right, pelanggaran terjadi karena pembudidaya datanya dikumpulkan tidak diberi notis, konsen, maupun kendali terhadap pengolahan data. Padahal FIP menuntut prinsip keterbukaan, persetujuan, batasan tujuan, dan hak atas data. Di sisi sistem quality, manipulasi algoritma menghancurkan kredibilitas ERP. Sistem informasi seharusnya menjadi sumber kebenaran organisasi, tetapi di Aquatech justru menjadi alat propaganda. Ketika kualitas sistem diturunkan secara sengaja, seluruh proses manajemen kehilangan fondasi etika. Setelah kita membahas pelanggaran etika dalam suatu sistem informasi, privasi data, dan integritas algoritma, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan. Bagaimana seluruh tekanan operasional itu berdampak pada manusia yang bekerja di dalam organisasi. Kasus Aquatech menunjukkan bahwa pelanggaran etika bukan hanya terjadi pada level kualitas data, tapi juga pada level kualitas hidup pekerja. File official mengalami technostress, burnout, dan bahkan potensi cedera akibat perangkat yang tidak ergonomis. Sementara jam kerja yang berlebihan menempatkan karyawan pada kondisi kerja yang tidak sehat. Artinya, masalah etika di Aquatech sifatnya menyeluruh dari data perusahaan sampai kesehatan fisik dan mental tenaga kerja. Artinya, masalah etika di Aquatech sifatnya menyeluruh dari data perusahaan sampai kesehatan fisik dan mental tenaga kerja. Dan karena faktor-faktor ini saling terhubung, solusi yang dibutuhkan tidak bisa hanya fokus pada satu sisi saja. Tidak cukup hanya memperbaiki sistem informasi tanpa memperhatikan manusia yang mengoperasikannya. Maka rekomendasinya harus menyentuh dua pilar besar. Pertama adalah tata kelola data yang etis berbasis FIP, mulai dari konsen, batasan tujuan, keamanan data, sampai audit algoritma dan mekanisme whistleblowing. Pilar kedua adalah kesejahteraan karyawan, yang berarti perusahaan harus memastikan teknologi benar-benar mendukung pekerja, bukan merugikan mereka. Itu mencakup perangkat kerja ergonomis, dukungan kesehatan mental dan fisik. Jadi, kesimpulan dari seluruh analisis ini adalah bahwa teknologi tidak boleh berjalan tanpa etika. Manipulasi data mungkin menguntungkan jangka pendek, tetapi mengundang resiko jangka panjang terhadap reputasi, investor, hukum, dan kesehatan sumber daya manusia. Aquatech menjadi contoh penting bahwa keberlanjutan bisnis hanya tercapai ketika inovasi berjalan selaras dengan akuntabilitas, transparansi, dan nilai kemanusiaan.